Sandarkanlah lamu dan ceritakan tentang apapun. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita bisa merasakan indahnya Islam dan kita juga bisa berkumpul di malam ini. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi soal malam ini kita akan ada sesi luar biasa, ada sebuah kajian. Bukan hanya kajian aja, tapi juga kita bakal sharing, kita juga bakal menuntut ilmu bareng bersama Dr. Catur. Oke, sebelumnya kita bisa cek semangat dulu ya. Tadi udah kirim angka 1, sama mungkin nanti yang udah sempat kenalan bisa kita lanjut di sesi akhir nanti. Selanjutnya acara biar berkah, biar lebih afdol, kita bakal mendengarkan taujih, mendengarkan tilawah Al-Quran dari Saudara Widi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa suara saya terdengar? Ada, Kang. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum yuzakikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'amma lam takunu ta'lamun fadkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqatalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun wa lanabluwannakum bisyai'in min khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahumma hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Saudara Widi atas tilawahnya. Semoga acara kita malam ini berkah dan mendapatkan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Sebelumnya, jadi acara ini diselenggarakan oleh teman-teman dari Iman Imun, kemudian juga didukung oleh FSLDK
kemudian juga ada Grace Chain dan organisasi lainnya. Kemudian sebelumnya teman-teman ada yang udah pernah kenal Dokter Catur belum? Kalau udah boleh tuh komen di sini udah atau belum. Nanti kita bakal kenalin dan kita bacain profilnya. Belum. Oh, pakai chat aja, pakai kolom chat. Silakan. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, karena ada yang belum, jadi saya mau memperkenalkan beliau. Jadi beliau adalah Dr. Era Catur Prasetya, spesialis kedokteran jiwa. Lahirnya di Surabaya, 16 Juni pada tahun 1982. Kemudian beliau beragama Islam dan sudah menikah. Untuk aktivitas saat ini, selain sebagai psikiater, beliau juga dosen. Kemudian untuk kewarganegaraannya ada di Indonesia. Alamatnya ada di Jalan Veteran 98 Lamongan. Kemudian banyak hobinya beliau, ada traveling, kemudian hiking, baca novel, dan menulis puisi. Puitis sekali ya beliau. Kemudian untuk aktivitas utama saat ini, beliau adalah psikiater di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dan Tuban. Kemudian Ketua Grace Christian Indonesia untuk menjadi dosen di FK Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kemudian juga sekretaris seksi religi di PPPDS KJI. Itu adalah perhimpunannya teman-teman psikiater gitu ya. Kemudian ada juga beliau sebagai koordinator psikiater untuk lembaga dukungan psikososial dan kesehatan jiwa Persatuan Muhammadiyah. Untuk pengalamannya, beliau pernah didelegasikan ke Turki, luar biasa, sebagai psychological first aid. Kemudian beliau pernah mendapatkan, suaranya menggema ya? Mendapatkan pengalaman di mental health expert training di South Korea, kemudian juga pernah jadi NGO ke Turki, dan pernah juga ke Bangladesh untuk menjadi relawan medis pengungsi Rohingya. Untuk edukasi, untuk pendidikan, riwayat pendidikannya sendiri, beliau lulus dari psikiatri residen di tahun 2020, kemudian menjalani pendidikan dokternya dari 2000 sampai tahun 2000 sampai 2007, dan ber-SMA di SMA 5 Surabaya. Untuk pengalamannya luar biasa, beliau adalah psikiater di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, kemudian ada di konselor di Sakinah Family, pernah menjadi trainer juga di Trasco. Untuk skillnya tidak usah diragukan lagi, beliau mendapatkan certified di Edition dan Neuroscience. Kemudian pernah juga mendapatkan sertifikasi dari Mental Health and Psychological Support Certification Program dari MMDC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Beliau juga mendapatkan sertifikat TOEFL, MMPI, dan Psychosocial Rehab. Untuk social movement-nya dan organisasinya luar biasa banyak. Tadi yang sudah disebutkan, beliau menjadi direktur dari Green Christian Indonesia, kemudian juga mendirikan founder dari Living Museum Indonesia, juga co-founder dari Peduli Remaja, seperti sebuah platform gitu ya untuk mendevelop website dan aplikasi mobile. Juga menjadi chief di Edition and Mental Health di organisasi Imani, dan juga koordinator di rehabilitasi Badan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba atau BP2M. Kemudian juga dari beliau sebagai ketua dari MMDC di Muhammadiyah Jawa Timur, dan koordinator regional di Dompet volunteer atau jadi relawan juga luar biasa. Di tahun 2018 menjadi mental health dan psychosocial support team, dan banyak lainnya.
Kemudian untuk workshopnya, beliau yang terbaru pernah ke Turki untuk menghadiri acara annual. Suaranya menghilang ya? Atau tidak? Lanjut ya. Kemudian juga pernah jadi di Bani Malaysia di mental health expert training. Kemudian pernah mengikuti konferensi di Malang, yaitu tentang Indonesia Psychiatry Association. Di tahun 2016 beliau ke Turki untuk menghadiri pertama kalinya capacity building dari bukan kegiatan-kegiatan yang membuat dopaminnya itu rilis gitu, dan dopamin rilis itu keluar bersama dengan aktivitas yang bikin adiktif. Oleh karena itu kita bergerak di sini di Green Christian Indonesia. Teman-teman boleh join jika kita punya ide dan kemudian minat yang sama. Oke, apa sih sumber insecurity? Banyak banget ya. Aku pernah cerita bahkan sebuah sekolah atau universitas paling baik di muka bumi, terbaik sekalipun, itu adalah sumber stres paling besar. Gitu. Oleh karena itu sebenarnya di usia-usia sekolah dulu, itu sebisa mungkin ketika pulang, itu ada orang yang merilis stres kita. Oleh karena itu banyak di negara-negara maju hampir selalu yang menjemput sekolahnya itu adalah orang tuanya, gitu ya. Karena itu penting banget untuk merilis semua stres yang kita punya. Karena sekolah sumber stres terbesar. Bahkan sebuah sekolah terbaik sekalipun. Kemudian sumber insecurity seringkali juga jika sekolah itu komunikasinya buruk, itu jelas ya. Jadi kita sama sekali tempat kuliah tapi dosennya nggak bisa dikritik sama sekali, nggak bisa dikasih masukan ya, adalah yes or no dan no saja dan seterusnya. Atau seniornya ya. Bahkan kemarin saya ada teman klien yang dia ternyata muncul sosial fobianya karena ospek. Bayangkan ya, di zaman yang maju kayak gini masih ada ospek itu yang berdiri ya. Lihat sabuknya. Waduh. Ketika saya coba tanya ke panitianya, mohon maaf Dek, kok masih begitu? Iya Dok, ini sudah lumayan Dok dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kok nggak kalian nyentuh mana gitu ya? Kok nggak nyentuh Harvard gitu ya, atau Cambridge gitu? Udah nggak ada yang model kayak gini gitu ya. Ya, kita kok masih aja hobi banget menciptakan pretend ya, kepura-puraan. Ini kalau menurut psikiatri ini udah gejala konversi ya, aku bilang gitu ya. Jadi nggak seperti dirinya kayak gitu. Nah, kemudian sekolah yang dukungan justru merugikan ya, ketika tadi itu hubungan senior dan junior yang awalnya digunakan untuk kemudian membantu adaptasi, jadinya kayak polanya pola budak dan majikan dan seterusnya. Kemudian yang kita seringkali bikin kita insecure, masa depan yang menakutkan. Bener nggak sih kuliah di kedokteran misalnya ya? Ternyata rumit banget gitu, gaji dokter berapa sih misalnya kayak gitu. Atau mungkin bener nggak sih aku kuliah di sini? Atau mungkin aku bisa nggak nanti dapat jodoh? Ya, jangan-jangan jomblo seumur hidup dan seterusnya. Kemudian bully. Ini bully banyak banget ya. Ketemu di sekolah atau di kampus ya, yang justru seringkali ketika kita itu melaporkan atau kita merasa nggak nyaman dengan bully, sering sampai saat ini yang sering saya temukan, justru bully itu menyerang orang yang melaporkan. Kadang dengan cara misalnya, bener nggak apa yang kamu omongkan? Apa buktinya? Gitu ya. Atau mungkin sampai akhirnya orang yang dibully itu meragukan apa yang dia katakan sendiri. Iya ya, jangan-jangan karena saya sendiri, dan seterusnya. Kemudian bully yang seringkali tidak terartikulasi ya. Orang yang dibully itu seringkali mereka tidak bisa menyampaikan bullyingnya bukan karena dia tidak menjadi korbannya, tapi karena peristiwa-peristiwa trauma tertentu itu tidak bisa terkatakan. Gitu. Kemudian teman yang toksik. Ya, ini juga sumber insecurity, apalagi di usia-usia kita ini, itu kan usia-usia cari circle gitu ya, cari lingkaran-lingkaran gitu. Nah,
Kalau misalnya kita pas ketemu dengan teman yang toksik, yang bawaannya berhubungan dengan kita dengan cara menuntut, atau berhubungan dengan cara yang posesif banget ya, kamu kok main sama itu sih? Gitu. Nggak boleh, harus mainnya sama ini aja, dan seterusnya ya. Atau mungkin dia, aku tuh nggak bisa kalau nggak sama kamu. Aku itu hanya bisa didukung oleh teman seperti kamu, dan seterusnya. Seolah-olah baik banget gitu, tapi toksik banget jadinya gitu. Kemudian sumber insecurity yang lain juga ekspektasi dari orang tua. Ya, kadang kita lelah banget jadi anak yang dibanggakan gitu. Padahal kita maunya jadi anak saja, mau dibanggakan atau enggak gitu. Kemudian lelah fisik, gangguan tidur, kemudian sindrom kesempurnaan. Ini juga seringkali membuat kita jadi ngos-ngosan, capek banget gitu ya, kayaknya masih kurang terus. Dulu pernah ada klien ya, atau bukan klien sebenarnya, kebetulan saya juga handle namanya support group ya. Di situ ada beberapa teman yang punya sindrom kesempurnaan yang sampai bilang begini, Dok, 97 itu kan bukan 100. Gitu ya. Jadi ketika dia dapat nilai 97 itu khawatirnya luar biasa. Gitu ya, karena ada sindrom kesempurnaan atau kita nyebutnya the tyranny of soul. Loh, seharusnya kan begini, Dok, seharusnya kan begitu, dan seterusnya. Itu bikin lelah, bikin capek. Kemudian kehilangan. Ini juga seringkali itu bikin sumber insecurity kita. Dan yang terakhir, yang bikin kita cemas, itu seringkali kita comparing yourself gitu, banding-bandingkan. Loh, kok dia sudah lulus ya? Mateng aku. Ya, atau mungkin aku itu loh sudah belajar 3 hari 3 malam, nilaiku segini, dia yang nyontek aja dah, dan seterusnya ya. Terus membandingkan. Padahal kalau kalian tahu di sepanjang perjalanan hidup nantinya kita akan melihat yang namanya meaning, hikmah itu akan muncul berkelimangan karena kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan. Jadi ini adalah sumber-sumber insecurity yang mungkin sekali terjadi pada kita sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita kaitkan ya antara security dengan relationship? Karena teman-teman sekalian, ternyata basic dari keberanian kita untuk mengeksplor dunia itu adalah keamanan atau perasaan secure gitu. Sehingga mereka yang insecure seringkali menyebabkan hubungan dengan orang lain mengalami gangguan-gangguan. Ya. Ini penelitian di Amerika dikatakan 57% orang Amerika nih ya mengatakan bahwa mereka merasakan ketakutan dan ketidaknyamanan dalam hubungan. Jadi mereka insecure. Dan 87% mengatakan dia mengalami ketakutan dan hubungannya di masa lalu. Dan kemudian dari sini semua rata-rata usia-usia kita. Paling banyak mungkin usia kalian ya mungkin ya, bukan usia kita, tapi ya sama lah ya, 25 sampai 34 ya. Dan kemudian laki-laki seringkali lebih banyak merasakan uncomfort ya, tidak nyaman dan ketakutan dibandingkan pada perempuan. Ini di Amerika. Oke. Dan kebanyakan yang hobi menyesal ya, ketika itu sudah berlalu dan baru mengatakan dia nggak nyaman dan takut adalah ya ibu-ibu ya, perempuan gitu. Dan seringkali memang takut banget untuk mengalami sebuah perpisahan gitu, sehingga kadang-kadang beberapa lebih suka untuk bertahan dalam sakitan, dalam tanda kutip ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, dari piramid ini kita bisa melihat bahwa future relationship itu dibangun dari yang pertama sekali adalah the secure foundation. Jadi, attachment atau kemelekatan
di masa kanak-kanak itu sangat menentukan bagaimana perasaan aman kita berhubungan dengan orang lain. Perasaan aman itu menyebabkan belajar untuk menyampaikan simbol ketika kita mengungkapkan sebuah keinginan. Lahirlah kita belajar berbahasa dan akhirnya kita berkomunikasi. Dari situ kita akan muncul yang namanya self-esteem ketika bahasa kita itu ditanggapi oleh pengasuh kita. Pengasuh kita merespon secara empatik, senyum kita, pengasuh kita merespon secara empatik, pertunjukan-pertunjukan yang kita buat, mereka percaya, mereka yakin, mereka memberikan kita kesempatan untuk melakukan inisiatif, mereka memberikan kita kesempatan untuk BAB dan pipis di kamar mandi tanpa popok, dan seterusnya. Sehingga muncullah self-esteem, trust, and security. Dari basic itu, akhirnya kita mulai tumbuh untuk kemudian melakukan interaksi di usia-usia awal sekolah dasar. Ya, kita belajar dan kemudian kita melanjutkan pada self-reliance. Kita akhirnya yakin terhadap diri kita sendiri. Nah, ketika semua hal ini ya itu dibangun pertama kali sampai akhirnya adanya relationship yang baik di masa yang akan datang, itu sangat ditentukan oleh fondasi utamanya, yaitu kelekatan. Dan kelekatan itu sangat terkait dengan perasaan aman dan perasaan percaya. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin tentang bagaimana kita bisa membangun sebuah dukungan, kelompok dukungan yang membuat kita secure, maka aku mau jelasin dulu tentang attachment theory. Attachment theory ini banyak banget teori tentang ahli-ahlinya. Yang paling terkenal adalah Bowlby dan Eisenworth, ya. Menurut beliau, kalau anak itu dibesarkan dengan kepercayaan bahwa pengasuh utama atau primary caregiver-nya selalu ada, mereka cenderung tidak akan mengalami ketakutan dibandingkan mereka yang dibesarkan sebaliknya. Makanya kalau dalam konteks pengasuhan ya di usia 6 bulan ya, ketika anak-anak sudah mulai 3 bulan dia udah bisa melihat orang tuanya. Di fase-fase namanya, kalau dalam konteks perkembangan psikologis ada namanya teori yang disampaikan oleh Piaget, namanya fase sensori motor ya. Fase di mana kita masih belum bisa berbahasa. Nah, di usia-usia 6 bulan itu orang tua bahkan ketika dia meninggalkan itu sangat dianjurkan untuk menyampaikan bahwa ayah ibu mau pergi di balik tembok ini dan akan kembali lagi. Kenapa ini penting? Ini fungsinya agar keterikatan itu terjalin dengan baik, karena perasaan aman itu juga sangat terkait dengan perasaan bahwa apa atau objek yang kita cintai itu akan kembali lagi setelah pergi. Kemudian kepercayaan ini dibentuk selama masa kritis perkembangan anak dari bayi hingga dewasa, dan ekspektasi yang terbentuk selama masa itu biasanya tidak berubah selama sisa hidup sang anak. Ekspektasi tersebut terkait dengan pengalaman yang telah dilalui oleh anak. Ekspektasi di sini maksudnya adalah pengasuh akan responsif terhadap kebutuhannya, karena sebelumnya pun si pengasuh selalu memberikan respon. Nah, dari model kelekatan antara pengasuh atau signifikan figur dengan kita inilah, akhirnya kita membentuk sebuah attachment. Attachment itu nanti ada yang secure dan ada yang insecure. Nah, itu adalah basic dari hubungan kita selama ini dengan orang lain. Dua perilaku asuh utama yang penting dalam mengembangkan attachment. Yang pertama adalah perilaku bahwa orang dewasa dalam konteks ini adalah ayah, ibu, pengasuh, atau siapapun, mereka harus dengan mudah mengenali dan menanggapi kebutuhan fisik dan emosional anak. Dan yang kedua, pengasuh, caregiver, mbak, atau siapapun yang menjadi pengasuh utamanya, primary caregiver-nya secara teratur melibatkan anak dalam interaksi sosial yang hidup.
Ini. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena attachment ini nantinya yang mendasari beberapa hal ini. Yang pertama, dengan adanya attachment ini kita nggak khawatir terkait dengan proximity maintenance atau bagaimana kita mempertahankan jarak dengan orang lain yang kita cintai. Ya, kalau kita nggak secure, biasanya kita ditinggal sedikit aja takut, gitu ya. Jaraknya 5 meter itu menakutkan banget, apalagi jika LDR. Ya, mungkin yang insecure, beberapa teman yang insecure, ketika dia LDR cemasnya luar biasa, ya. Kemudian, nah ini kenapa attachment penting? Yang pertama untuk agar kita tidak khawatir dengan proximity, ya, dengan kedekatan. Kemudian yang kedua itu adalah sumber dari yang namanya safe haven, atau kalau dalam konteks neuroscience namanya internal working memory, gitu ya, di mana internal working memory itu penting banget buat kita untuk melakukan sebuah tindakan tertentu. Karena untuk melakukan sebuah tindakan tertentu, kita pasti akan membayangkan akibat-akibatnya secara otomatis. Kalau kita nggak punya internal working memory yang aman, maka kita cenderung takut untuk memulai melakukan sesuatu. Yang ketiga, attachment ini penting banget karena dia adalah sumber yang namanya separation distress gitu. Jadi kalau kita nggak punya attachment yang bagus, kita nggak punya attachment yang tahu bahwa seseorang itu akan berpisah dan seseorang itu bisa datang dan kembali, begitu seterusnya bahwa ada perpisahan, ada kedatangan dan seterusnya, maka kita akan ketakutan dengan perpisahan. Ya, separation distress. Nah, oleh karena itu ada beberapa anak yang mungkin PR-nya belum dikerjakan ibunya. Biasanya di awal-awal TK itu mulai muncul ada namanya gangguan cemas perpisahan. Kemudian ada anak-anak yang depend banget dengan pengasuhnya gitu. Ada juga yang depend-nya dengan namanya transitional object-nya, ya, dengan bonekanya atau mungkin dengan kain yang sudah bulukan banget dibawa kemana-mana, bahkan ada yang bantalnya sampai kuliah masih dibawa. Karena itu menimbulkan perasaan yang secure dan aman. Yang terakhir, attachment ini sangat terkait dengan secure base atau landasan kita untuk memulai sesuatu. Oleh karena itu, kenapa sekali lagi hubungan itu seringkali diawali dari perasaan yang aman. Nah, dengan adanya secure base atau landasan yang membuat kita aman, akhirnya kita jauh cenderung bisa menjadi orang yang ketika kita tumbuh dewasa, older, kita jadi wiser person gitu. Kita jadi lebih bijaksana melihat sesuatu, ya. Akhirnya kita nggak khawatir untuk explore dunia, kita merasa bahwa kita ini aman gitu. Dan akhirnya kita exploring inevitability generates fear and anxiety. Jadi kita pun nggak takut untuk menghadapi perasaan cemas dan perasaan takut yang kita rasakan. Ini juga jadi beberapa alasan yang saya temukan ternyata rata-rata pasien atau beberapa klien yang mereka takut datang ke dokter, seringkali mereka, terutama dokter jiwa ya, dalam konteks ini karena stigmatize banget gitu, itu seringkali mereka nggak secure secara attachment-nya. Gitu. Nah, ini adalah secara gambaran lebih rigid ya terkait dengan tipe-tipe insecure, tipe security. Ini agak nggak tersusun rapi, cuman karena ini menurut saya tadi gambarnya paling lengkap, ini yang saya taruh. Ya, yang pertama adalah secure. Gambaran masa kanak-kanaknya dia juga protes, expulsion ya, persis kayak anak-anak. Tapi kemudian dia punya caregiver yang dia calm ya, dia datang dan kemudian tenang untuk menghadapinya.
perilaku caregivernya interaksi aktif, dan kemudian sensitif, mendengar dia datang, kemudian welcoming, ya, nggak marah-marah, nggak malah dicubit, dan seterusnya. Kemudian raport atau hubungan yang terbentuk adalah secure, ya, sure, positif. Kemudian perasaan yang terbentuk secara self, jadi anaknya, kita, jadi positif, dan orang lain merasa positif. Strategi yang dikembangkan, ya, jadi ketika kita merasa cemas dan takut, kita akan mendekati atau berpisah. Dan itu hal yang biasa saja terjadi. Gitu. Jadi, orang yang secure itu bukan berarti mereka nggak takut dengan perpisahan dan kedekatan, enggak gitu ya. Tapi mereka tahu mereka akan dekat dan mereka juga mungkin untuk berpisah. Nah, ini kebalikannya, mereka yang insecure avoidant, ya, karena dia dapat pengasuh yang rejecting, menolak, kemudian nggak responsif, akhirnya dia muncul strateginya ketika berhubungan malah cenderung removal dan detachment. Jadi dia nggak suka terlalu dekat. Ya, mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang awalnya kayak PDKT, tapi nanti kalau udah deket, dia takut gitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak terlalu dekat. Bahkan ada yang dari awal dia takut sekali berhubungan dengan orang lain gitu ya. Jadi tipe security-nya adalah insecure avoidant. Tapi juga ada orang-orang yang sebaliknya posesif banget ya, yang insecure ambivalent gitu ya. Karena dia biasanya masa kanak-kanaknya itu lekat banget gitu dengan orang tua, tapi orang tuanya itu unpredictable, inconstant, dan little responsif gitu. Jadi dia takut banget perhatianku kok nggak didapatkan dan seterusnya. Jadi dia takut banget untuk kemudian berpisah dari signifikan figurnya. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan close proximity. Jadi dia melekat ke dalam orang yang dicintainya gitu. Dan dia melakukan manipulasi-manipulasi, kejang-kejang, atau mungkin nanti kalau misalnya dia harus kuliah luar kota, tiba-tiba pingsan, dan seterusnya. Ya, dia mempertahankan kelekatan dengan cara manipulasi. Ada satu lagi, mereka yang tumbuh dengan orang tua yang, kamu itu, aduh, mama ini udah capek semua, ceplas. Nggak lama, mama minta maaf ya. Mama ini membingungkan sekali buat anak 0-7 tahun yang dia secara kognitif itu masih sensori motor gitu. Bingung sekali, ini apa mama ini ya? Nah, akhirnya terbentuklah sebuah attachment yang disorganized. Ya. Dia bingung, kacau, akhirnya strategi yang dia lakukan ketika dia menghadapi sebuah kecemasan adalah attack, menyerang, atau escape, melarikan diri, atau membeku ketika dia jadi ekstrim banget. Ini mereka yang mengalami yang namanya disorganized insecure, gitu ya, karena hubungan yang terbentuk sedemikian rupa. Nah, aku juga kutip sedikit ya dari pelajaran yang kita dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menurutku ini mirip banget dengan biasa ya tahapannya. Jadi oleh karena itu kenapa dalam konteks membesarkan anak itu 0-7 tahun itu adalah fase di mana kita mencurahkan semua hal. Ya, oleh karena itu dikatakan 0-7 tahun, 7 tahun pertama katanya Ali radhiyallahu an itu adalah fase menjadikan anak seperti raja. Kemudian 7-10 tahun seperti tawanan, kemudian 7 tahun ketiga adalah seperti seorang sahabat. Jadi, dalam konteks itu memang mestinya anak 0-7 tahun yang dibentuk itu adalah rasa cintanya. Nggak malah ditakut-takutin, dipaksa belajar, dipaksa untuk kemudian nanti kamu kalau nggak gini masuk neraka dan seterusnya. Ya, malah sebenarnya di fase itu adalah fase di mana dia diajarkan untuk mencintai ilmu, mencintai buku, tidak dipaksa baca. Salah, aduh, ceples ya. Dulu waktu saya masih anak masih ingat banget.
modelnya kayak gitu. Padahal di fase itu adalah fase kita mencintai sesuatu. Yang dibangun adalah rasa cintanya. Kemudian di fase 7 sampai 10 tahun, ya nanti kalau kapan-kapan kita ngobrol ya tentang kalau Freud dia bicaranya itu adalah fase latensi, kalau Erikson dia bicaranya itu adalah fase industri. Di fase 7 sampai 10 tahun itu adalah fase belajar sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ya, kata Rasulullah itu start untuk diajari ibadah. Gitu. Dalam konteks ini adalah di fase 7 sampai 10 tahun itu adalah fase di mana kita kalau dalam konteks biasa ya, fase perkembangan kognitif itu adalah fase setelah kita tahu belajar bahasa, itu adalah fasenya kita untuk namanya pre-konkret gitu, sebelum nanti konkret di masa dewasa. Nah, di 7 sampai 10 tahun kalau menurut teori ini dikatakan yang lebih dikuatkan adalah rojaknya. Jadi harapan-harapannya, apa yang kamu dapatkan kalau kamu ibadah dan seterusnya. Gitu. Benar-benar manfaat beribadah diajarkan. Dan nanti di fase 10 tahun sampai usia balik, ya itu baru lebih dikenalkan ke khaufnya. Jadi seimbang gitu antara mahabbah sebagai paruh seekor burung, roja dan khauf sebagai kedua sayap yang bisa mengepakkan secara seimbang. Sehingga seseorang tahu tujuan mengapa dia harus berharap dan mengapa dia harus khawatir terhadap sesuatu. Nah, nanti dia siap untuk istilahnya kalau dalam konteks keislaman ada namanya taklif atau mukallaf. Fase di mana dia terbebani sesuatu. Nah, bahkan di 0 sampai 7 tahun ini ya, saya kutip sedikit dari hadis ya, dari Ummu Al-Fadl bercerita, suatu ketika aku menimang seorang bayi. Aku menimang bayi dan bayi itu diambil oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian mengambil bayi itu dan menggendongnya. Tiba-tiba bayi itu dan membasahi pakaian Rasulullah. Langsung saja kurenggut secara kasar bayi itu dari gendongan Rasulullah dan Nabi kaget dan menegurku. Pakaian yang basah ini dapat dibersihkan dengan air, tetapi apa yang dapat menghilangkan kekeruhan dalam jiwa sang bayi akibat renggutanmu yang kasar itu. Ya, di fase 0 sampai 7 tahun itu fase yang hati-hati sekali, jangan sampai ya itu menyebabkan sebuah bekas yang justru melukai fitrahnya, yang nafsul mutmainnah atau tranquil self yang tenang. Gitu. Jadi bahkan kalau dalam konteks fikih ya, ini kita ngobrol, bayi laki-laki yang belum minum susu itu bahkan najisnya cukup dipercikin saja, gitu. Jadi nggak perlu sampai dicuci bersih dan seterusnya. Artinya betapa kita harus memperlakukannya dengan kasih sayang yang luar biasa. Dan ternyata itu adalah basic attachment, basic seseorang itu membangun kepercayaannya kepada orang lain. Nah, teman-teman sekalian, terus apa saja yang bisa menyebabkan seorang itu merasa dirinya tidak mendapatkan sebuah attachment yang secure? Mungkin teman-teman ada yang pernah saya ceritain terkait dengan 5 basic atau 5 root akar luka ya. Nah, cuman ini aku ambil dari sisi yang lainnya. Yang pertama, yang dilakukan oleh pengasuh yang menyebabkan kita merasa kayak ada sesuatu yang banget ya di dalam diri kita, itu adalah yang namanya penolakan atau rejection. Penolakan adalah luka yang sangat dalam karena orang yang menderita merasa ditolak dalam keberadaannya dan terutama haknya untuk hidup. Bahkan beberapa anak yang mereka melakukan self-harm, ya, dan saya tanya kenapa, atau ini sudah agak lama ya, setelah beberapa sesi, dia mengatakan ada kehampaan, merasa dirinya nggak ada. Dan ketika melakukan self-harm itu berasa kayak ada gitu. Nah, rata-rata mereka yang merasa dirinya itu ditiadakan, itu mereka mengalami rejection di masa ditolak. Hubungan dengan orang lain terus-menerus mencari cinta dari orang tua sesama jenis.
atau mengalihkan pencariannya kepada orang-orang dengan jenis kelamin yang sama. Dengan orang tua atau lawan jenis, dia akan cenderung menolak dirinya sendiri, merasa bersalah jika orang lain menolaknya. Dia biasanya berbicara sedikit dalam kelompok, dia takut mengganggu dan tidak menarik. Dan seringnya orang-orang yang mengalami rejection oleh pengasuhnya di masa yang lalu, dia sering hidup dalam ambivalen. Ketika dia dipilih, dia tidak percaya kenapa aku dipilih. Tapi dia juga sedih banget kalau dia nggak dipilih. Gitu ya. Nah, ini yang seringkali menyabotase dirinya. Yang kedua, yang sering kali dilakukan oleh pengasuh, itu adalah pengabaian, diumbar. Gitu ya. Luka yang dialami pengabaian ini adalah luka terdalam kedua, karena sekali lagi penolakan maupun pengabaian itu menyebabkan orang lain merasa dirinya ditiadakan. Nah, perilaku mereka yang menderita karena ditinggalkan tidak merasa cukup diberi makan secara emosional. Oleh karena itu, mereka yang sering kali diabaikan, ya itu biasanya dia gangguan-gangguannya cenderung terkait dengan dependensi. Jadi dia mencari perhatian, dia kayak suka banget like, ya suka banget. Jadi dia kayak nempel dengan orang lain. Biasanya kepribadian dependen. Mereka berpikir dia tidak dapat melakukan semuanya sendirian, dan dia butuh seseorang untuk mendukungnya secara teratur. Dia sering mengalami pasang surut, untuk sementara dia bahagia dan semuanya baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia merasa tidak bahagia dan sedih. Biasanya orang-orang yang pernah mengalami abandonment, pengabaian di masa lalunya, dia drama banget ya, dramatik. Kemudian, orang yang mengalami penghinaan atau humiliation. Ada beberapa orang tua yang mereka justru kayak ada hobi, dalam kutip ya. Mereka mengatakan itu motivasi, tapi faktanya mereka merendahkan atau melakukan humiliate terhadap anak-anaknya. Cendera yang ini terutama dengan apa yang kita miliki dan perbuatan yang kita lakukan. Hubungan dengan orang lain biasanya dia tampil kayak masokis. Dia justru lebih suka dihina, direndahkan gitu. Masokis tampaknya ingin melakukan segalanya untuk orang lain. Dia kayak baik banget gitu ya, tapi kenyataannya dia ingin menciptakan batasan dan kewajiban agar tidak menikmati kebebasannya gitu. Jadi dia memang menciptakan kesibukannya, kesengsaraannya sendiri. Ini juga memperkuat perasaan dilecehkan dan dihina, dan dia justru nyaman ketika dia dilecehkan dan dihina. Ini ya, mereka yang orang tuanya hobi menghina anaknya. Yang keempat, juga ada orang-orang tua yang melakukan pengkhianatan, betrayal. Ya, biasanya yang tampil anak-anaknya jadi dia suka kontrol terhadap orang lain. Orang-orang yang pernah mengalami pengkhianatan sangat tanpa kompromi. Dia sering menyela, kemudian ketika segala sesuatu yang tidak berjalan cukup cepat, dia akan marah. Dia menganggap dirinya pekerja keras dan bertanggung jawab. Dia mengalami kesulitan dengan kemalasan dan tidak suka untuk percaya terhadap orang lain. Dia tidak selalu menepati komitmen dan janjinya atau memaksa dirinya untuk menepati itu. Dia tidak sabar, tidak toleran, dan mengaku dengan susah payah, tidak menunjukkan dan malu untuk menunjukkan bahwa dirinya itu vulnerable atau rentan. Yang terakhir, banyak banget yang saya temukan juga orang tua, pengasuh-pengasuh yang mereka mengasuhnya dengan cara tidak adil terhadap anak-anaknya, yang itu menyebabkan luka, ya, yang itu menyebabkan sebuah perasaan yang insecure. Ketidakadilan, ya, misalnya, Sabit kamu kan anak nomor 1 toh, gitu, ngalah sama adikmu gitu ya, akhirnya jadi kayak cemas terus, kok semuanya jadi nggak adil ya, aku harus bekerja terus menerus, aku harus 10 kali, mereka cuma 2 kali, dan seterusnya. Muncul perasaan begitu. Hubungan dengan orang lain saat dipaksa mereka tidak mau menunjukkan ketidaknyamanannya, tapi terlihat dari nada suaranya yang jadi kering dan sedikit kaku. Mereka suka bahwa mereka yang membuka sebuah keburukan sehingga orang sadar dan akan segala sesuatu yang telah dilakukan dan semua yang terlibat. Bedanya mereka itu suka banget untuk berusaha dirinya adil, akulah yang baik gitu ya, dibandingkan yang
yang lainnya. Kalau yang ngontrol itu lebih kepada tanggung jawab, kalau ini lebih untuk menunjukkan bahwa ada yang mendapatkan hak dan ada yang seharusnya mendapatkan kewajiban. Nah, teman-teman sekalian, 5 sikap ini itu yang dianggap sebagai hal paling dasar yang sering kali dilakukan yang mencetuskan insecurity. Nah, akhirnya apa yang terjadi dalam konteks bahwa diri kita ini sejatinya pure potensial, kita sejatinya itu baik, ya, kemudian tenang, nggak mudah cemas, mudah merasa dirinya aman, tapi karena yang namanya kognitif dan emosional kita ini dipengaruhi oleh kelima hal dalam proses tumbuh kembang kita, akhirnya penampilan kita, nafs atau self kita itu munculnya ya insecure, cemas dan sebagainya gitu. Sehingga PR kita itu adalah bagaimana kita membuka kunci emosional dan kognitif kita. Nah, apakah bisa? Bisa banget ya. Karena berdasarkan keilmuan neuroscience bahwa semua hal yang traumatik di masa lalu itu disimpan di daerah namanya hipokampus. Ya. Nah, ini ada namanya, nanti kapan-kapan kita ngobrolin, ada namanya working memory, ada semantic memory, ada kemudian apa ya? Jadi memori-memori itu sangat terkait dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui di masa lalu dan akan dihadirkan kembali ketika kita menghadapi sebuah permasalahan yang sama. Apakah itu permasalahan terkait dengan rejection, dulu direject orang tua, sekarang direject sama pacar, direject sama circle permainan, direject sama nanti pas bekerja, direject sama dosen, direject sama dan seterusnya. Kemudian diabaikan dulu sama orang tua atau pengasuh, sekarang diabaikan oleh mungkin teman dekat, dan seterusnya. Kayak gitu ya, merasa nggak adil di pekerjaan, dan seterusnya. Nah, jadi menurut ilmu neuroscience dikatakan bahwa sesuatu yang kita simpan di hipokampus ini dengan pengalaman-pengalaman baru, ya, dengan sebuah pola atau kemudian kalau dalam konteks saya psikoterapi, ya, itu bisa membuat sebuah memori baru dalam hipokampus ini. Sehingga ketika pengalaman baru ini datang, kita akan mencari memori yang lain atau kita bisa memaknai memori yang sudah ada di masa lalu sehingga perasaan yang awalnya ketika kita menghadapi sesuatu itu cemas dan takut menjadi perasaan itu extension atau punah. Gitu. Jadi, pengalaman-pengalaman baru yang kita lakukan itu bisa menyebabkan sebuah perubahan terhadap trauma masa lalu yang kita punyai. Sehingga akhirnya renewal dan forgetting. Nah, teman-teman sekalian, ternyata dari banyak studi, teman-teman juga pasti pernah melihat TED ya, TED-nya siapa namanya? Peneliti dari Harvard ya, yang dia melakukan penelitian, ternyata kunci dari renewal traumatic event itu adalah relationship. Ketika seseorang itu mengembangkan sebuah relationship baru, apakah itu dalam konteks mengajar sebagai seorang guru misalnya, atau dalam konteks pernikahan, atau dalam konteks membesarkan anak, dan seterusnya, yang itu terkait dengan connectedness dengan orang lain, ternyata itu bisa untuk kemudian memaknai trauma-trauma yang telah terjadi di masa sebelumnya. Oleh karena itu, kenapa penting sekali salah satu cara selain kita juga mengobati diri kita, ya, dalam kutip, adalah kita mempunyai atau kita membentuk sebuah komunitas yang suportif terhadap jiwa kita. Jadi, insecurity kita yang itu sudah terbentuk sekian lama, ya, salah satunya bisa dibantu pemulihannya dengan kita menemukan sebuah supportive community. Pertanyaannya,
orang-orang seperti apa sih yang bisa dikatakan dan bisa membuat kita memiliki sebuah supportive relationship. Yang pertama, ya, orang-orang itu mesti komit. They will be optimistic, not complaining. Orang-orang yang mereka membentuk supportive relationship, mereka cenderung optimis terhadap segala sesuatu, bukan terus-menerus komplain, gitu ya. Ketika semuanya berjalan tidak terlalu baik, orang-orang yang ada dalam sebuah komunitas yang dikatakan suportif, mereka tidak terbiasa untuk kemudian di moon mode atau di mode mengeluh. Yang kedua, seseorang yang bisa kita ajak untuk kemudian membuat sebuah supportive relationship yang baik, yang kedua mereka build, ya. Mereka, they will be vulnerable instead of hiding behind front. Jadi mereka mengakui bahwa mereka itu vulnerable. Kita memang rapuh gitu. Daripada mereka sembunyi di balik dinding gitu. Mereka mengakuinya. Mereka akan mengatakan bahwa mereka menerima hal-hal yang sulit, tidak berpura-pura bahwa mereka sempurna. Orang-orang yang mereka supportive relationship, mereka nggak tampil dengan kepura-puraan ya, yang maunya yang enak-enak aja, atau maunya yang kayak di film apa ya judulnya, Gossip Girl ya, pernah lihat nggak ya di Netflix ya, itu ada yang mereka itu komunitasnya kayak cari yang enak-enak aja gitu, nggak seperti itu. Mereka mengakui vulnerable, kerapuhan yang mungkin dimiliki oleh semua orang, dan mereka tidak alih-alih justru sembunyi di balik dinding dan tidak mengakuinya. Jadi cari orang-orang yang mereka juga tidak takut dengan kerapuhan anggota yang lainnya. Yang ketiga, ya, responsibility. Mereka memberikan empati, ya, empati bukan nasihat. Gitu. Jadi, aku yakin di usia kalian yang tumbuh, yang berkembang, ya, ada begitu banyak value yang kalian miliki, ya, dan sahabat yang baik, teman yang suportif, mereka alih-alih memberikan kamu harusnya begini, lebih memberikan empati. Ya, karena yang paling kita butuhkan pada saat kita jatuh, upset, kecewa, itu adalah seseorang yang duduk di samping kita dan percaya bahwa memang yang kita hadapi ini tidak mudah. Karena di luar sana ada begitu banyak orang yang halah kayak gitu aja loh. Halah lemah banget, pura-pura dia. Nah, dan seterusnya. Begitu banyak orang yang nggak percaya. Aku mau kasih tahu bahwa ketika di sebuah tempat di mana mengeluh itu sebuah keharaman, maka sejatinya ketika ada orang-orang yang mereka sudah lelah dan kemudian duduk, itu berarti dia memang lelah dan pantas untuk duduk sejenak. Jangan ditambahi dengan mengatakan itu karena kamu salah jajan atau apa gitu ya, menambah beban dan semakin membuat orang tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, mereka compassion, not critical. Mereka sayang, memberikan ini semua karena ya mereka nggak terlalu percaya gosip atau ngejudge. Mereka percaya ke kamu bahwa memang kamu itu bisa untuk melakukan sebuah kesalahan. Toh kamu manusia juga kan, bukan malaikat. Tapi mereka juga percaya bahwa kamu capable untuk memperbaikinya. Nggak ada orang yang sempurna, tapi kita juga bukan orang sempurna yang berhak untuk menghakimi semua orang. Gitu. Dan yang terakhir, mereka adalah orang-orang yang ya berusaha terus ya. They practice kindness over love. Mereka mempraktekkan kebaikan melampaui rasa cinta yang sangat kuat. Oke. Mereka lebih suka menantang kita dengan ayo kita lakukan ini bersama daripada kamu harus selesaikan itu. Ya, mereka lebih suka memberikan sebuah tantangan pada masalah-masalah yang kita hadapi dibandingkan dengan memberikan instruksi
untuk kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Kalau kalian sudah ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, ya aku yakin dapat dengan mudah membantu kalian menyelesaikan insecurity yang mungkin berlebihan, yang cenderung menyebabkan kalian avoidant atau anxious. Nah, how to reach out, bagaimana kita untuk mendapatkannya? Yang pertama, kalau kalian merasa insecure dan berpikir bahwa if I am the real me, people will see how messy my life is, dan kalian mengatakan kalau misalnya aku jujur, nanti orang akan melihat betapa kasihannya aku, ganti kata-kata itu. Ya, bahwa orang yang jujur, ya orang akan relief not to have to pretend, ya, daripada berpura-pura. Dan kalian akan menemukan justru orang-orang yang oke buat kalian, ya, daripada orang-orang yang hanya bicara bahwa kalian baik tapi itu pura-pura. Kemudian make a list of people who embody these qualities, ya. Jadi buat list orang-orang yang punya empati yang baik, optimis, compassion, ya, dan kemudian practice courageous connection. Jadi lakukan, coba terus untuk kemudian mencoba membuat komunitas baik ini, dan ya kalian bisa sama-sama bertumbuh mengatasi insecure yang mungkin sudah lama sekali ada dalam diri kita. Dan PR berikutnya, mulai sekarang kebiasaan-kebiasaan yang buat kalian rapuh, ya, bisa kita buang-buang jauh-jauh. Apa saja itu? Complaining about everything, ya. Komplain terus. Jangan jadi Mr. Komplain. Nggak ada satupun yang nggak kalian komplain gitu ya. Nggak ada satupun. Selalu ada yang salah ya. Berhenti. Berhenti jadi Mr. Komplain. Yang kedua, berhenti untuk jadi multitasking, ya. Bahkan sesuatu yang kalian multitasking sekalipun, itu pasti akan kalian kerjakan satu-satu. Tapi kalau kalian multitasking, bisa aku jamin, itu bikin hubungan kalian dengan teman kalian nggak akan semakin dekat, karena kalian terlalu sibuk, ya, atau bikin kalian mudah sekali mengalami depresi yang ujung-ujungnya menyebabkan hubungan kalian jadi nggak bagus. Kemudian juga hindari untuk spending too much time on your phone, ya. Supportive relationship itu ngajarin kita bahwa kita bisa dopamin rilis, ya, tidak dengan cara main HP, main game, nonton porno dan sebagainya. Tapi dopamin rilis kita adalah dengan connectedness dengan orang lain, dengan berhubungan, berbuat baik, dan menciptakan sebuah supportive satu sama lain. Selanjutnya berhenti untuk telat, ya, showing up late, atau kemudian gossiping, menggosip, atau mungkin menceritakan teman kita, ya, apapun itu di belakang mereka. Dan berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan teman kita yang sama-sama sebenarnya kita saling support itu. Yakini bahwa setiap peristiwa, bahkan daun yang jatuh sekalipun, ya, sudah ada waktunya, sudah ada tempatnya, dan pasti bunga yang mekar pun ada waktu yang tepat untuk melihatnya. Jadi berhenti banding-bandingkan kalian dengan orang lain. Teman-teman sekalian, akhirnya aku mau tutup sharing malam hari ini dengan sebuah kisah, ya. Ini diambil dari masa salah seorang khilafah, ya, presiden waktu itu, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Suatu ketika dia sedang duduk di pohon kurma dan datang 3 orang laki-laki. 2 orang laki-laki ini adik kakak dan mengatakan bahwa ayah mereka telah dibunuh oleh laki-laki yang satunya. Ketika Umar bertanya bagaimana ceritanya, pemuda ini menceritakan bahwa suatu ketika dia datang di sebuah kota dan mengikatkan unta. Dan dia berbelanja
Dan ketika kembali, dia dapati ternyata unta ini sudah disembelih oleh ayah dua pemuda ini. Kemudian pemuda itu bertanya, kenapa disembelih? Karena untamu makan di kebunku. Karena sangat marah, pemuda ini mengangkat pisaunya dan ternyata orang tua ini terbunuh ya karena pedang laki-laki ini. Dan dua laki-laki ini menuntut kisos atas laki-laki pemuda yang telah membunuh ayahnya. Kemudian pemuda ini berkata kepada Umar, aku minta izin untuk pulang dulu ke kaumku sebelum aku dikisos atas kematian ayah mereka. Dan aku butuh waktu 3 hari. Spontan saja, dua orang pemuda ini mengatakan, oh nggak mungkin, pasti nanti kamu lari. Aku tidak akan lari. Dan tibalah suatu waktu, 3 hari setelah itu, dan pemuda itu diizinkan karena beberapa saat setelah itu datang sahabat yang lain namanya Salman Al-Farisi dan mengatakan, aku akan menjamin pemuda ini akan kembali dalam waktu 3 hari. Kalau pemuda ini nggak kembali, kalian boleh mengkisos aku, Salman Al-Farisi. Dan 3 hari ditunggu-tunggu sampai di detik terakhir datanglah seorang pemuda dengan kuda yang sangat cepat dan terengah-engah. Dia lari dan kemudian dia duduk dan akhirnya Umar memberikan segelas air kepadanya, minumlah dulu. Wahai pemuda yang bahkan kamu menepati janji untuk mendapatkan hukuman matimu. Apa alasanmu sampai akhirnya kamu ya bersedia untuk datang dengan lelah-lelah begini ya untuk menerima hukuman matimu? Pemuda itu mengatakan, aku melakukan semua ini supaya jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi kesatria yang menepati janjinya, kata pemuda itu sambil tersenyum. Dan kemudian Umar bin Khattab menatap Salman Al-Farisi. Wahai Salman, kenapa engkau berani memberikan jaminan pada pemuda yang baru engkau kenal seperti dia? Kemudian Salman mengatakan, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi saling percaya dan menanggung beban saudara. Dan dua orang laki-laki yang menuntut kematian ayahnya menunduk dan mengatakan, duhai Umar, aku ikhlaskan dan aku maafkan kematian atas ayahku. Umar berkata, kenapa kamu melakukan semua ini? Agar jangan ada yang merasa di kalangan kaum muslimin tidak ada lagi yang saling memaafkan dan saling berkasih sayang, katanya. Teman-teman sekalian, semoga kita mampu membentuk sebuah supportive community, dukungan yang saling mendukung, yang akhirnya menyebabkan kita tumbuh bersama dan melewati semua insecurity kita. Terakhir, saya tutup dengan 4 hal itu. Sejatinya sebuah insecurity akan terlalui jika kita punya 4 hal ini. Yang pertama, perasaan bahwa diri kita dicintai. Dicintai oleh keluarga kita, dicintai oleh komunitas kita, dan yang paling penting, dicintai oleh diri kita sendiri. Karena yang paling tidak enak bukan dikhianati oleh orang yang dekat dengan kita. Yang paling tidak enak bukan ditolak, di-reject, atau diabaikan, atau di-humiliation, direndahkan oleh orang lain di luar kita. Yang paling tidak enak, yang paling menyedihkan, yang paling menyakitkan ketika kita mengkhianati nilai-nilai yang sudah kita punya. Yang paling pedih ketika kita menolak diri kita sendiri. Yang kedua, perasaan bahwa kita bisa. Dengan perasaan ini, kita bisa melampaui semua insecurity yang kita punya. Yang ketiga, perasaan bahwa kita bisa mengambil keputusan kita sendiri.
dan ambil keputusanmu sendiri. Karena kamu memang diri kamu, bukan orang lain. Dan yang terakhir, sekali lagi, insecurity kita akan terlampaui ketika kita I have purpose for my life. Ketika saya punya tujuan dalam hidup saya. Tidak akan rendah ketika direndahkan, tidak akan terlalu tinggi ketika dipuji-puji. Karena saya punya tujuan dalam hidup saya. Baik, dan akhirnya saya tutup dengan sebuah hadis ya yang Rasulullah katakan, senantiasa malaikat Jibril alaihissalam berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku menyangka malaikat Jibril akan menuliskan atau menetapkan warisan bagi tetangga. Teman-teman sekalian, support terhadap siapapun di sekitar kita, ya, teman-teman kita, lingkungan kita, berempati, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang aman buat mereka, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang memberi manfaat buat mereka, dan tunjukkan bahwa kita mencintainya. Demikian, semoga bermanfaat. Halau galau kita dengan suportif dukungan, dengan dukungan suportif kepada orang lain. Demikian, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dokter, sharingnya malam ini benar-benar mencerahkan. Kalau kata teman-teman saya ini, kalau psikiater yang ngomong menenangkan gitu. Dok, kebetulan ini pertanyaannya ada banyak banget dokter. Kira-kira dokter berkenan dikumpulkan terlebih dahulu atau mencoba jawab satu-satu dok dan dihubungkan yang mirip dokter? Ya, tugasnya moderator begitu kayaknya ya. Siap. Oke dok. Nanti saya coba kumpulkan. Ini yang pertama kali dok, dari Habibur Rahman dari Pemalang. Jadi beliau curhat dulu dok. Beliau itu insecure. Saya dan istri Pak Habibur Rahman ini tercipta dari keluarga masing-masing. Jadi keluarganya ini selalu membandingkan dan meremehkan keduanya. Kemudian takut berdampak kepada anaknya. Mungkin dokter bisa mengarahkan dan saran untuk keluarga tersebut, keluarga muda tersebut, agar menghentikan trauma yang membandingkan tersebut. Ya, baik. Memang seringkali namanya toxic parenting itu sebenarnya tidak menurun ya, tapi karena terbiasa dalam sebuah keluarga sehingga akhirnya kesannya menurun, sebuah termasuk juga gangguan-gangguan psikiatri ya. Memang ada yang istilahnya itu dalam konteks genetik ada, akan tetapi sebenarnya bagaimana kita menghadapi life event adverse itu yang menentukan sekali apakah sebuah genetik itu akan menjadi sebuah gangguan. Nah, seringkali bagaimana cara kita menghadapinya itu yang diturunkan ya. Seringkali bagaimana kita menghadapi sesuatu itu yang kemudian diajarkan oleh orang tua secara tidak langsung kepada kita. Sehingga misalnya ya, contohnya kalau misalnya saya menemukan pasien-pasien yang disosiatif, yang hobi banget pingsan, hobi banget kejang, atau hobi banget kesurupan, itu biasanya juga orang tuanya mengalami hal yang sama. Gitu ya. Jadi itunya seringkali diturunkan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya agar kita memutus rantai itu? Yang pertama adalah penting sekali Bapak dengan Ibu, Mas dengan Mbak, untuk kemudian duduk sebentar dan kemudian belajar untuk menemukan makna dari semua peristiwa masa lalunya. Ya, ini penting. Kenapa? Kalau semua peristiwa masa lalu kita reject juga, kita tolak dan berusaha kita sembunyikan dan kita tidak kita lihat, kita abaikan, justru akan menyebabkan itu terus menghantui kita. Ya, orang tua kita melakukan itu dengan sebuah alasan. Ya, kadangkala kita menemukannya alasan-alasan buruk saja, gitu. Tapi kalian juga boleh
membuat sebuah alasan baik. Begini, kehidupan kita ini 100% fiksi. Ya, saya mungkin punya cerita versi saya terhadap hidup saya. Tapi ibu saya juga punya cerita versi beliau. Kakak saya juga punya cerita versi beliau. Semuanya fiksi. Artinya tergantung ya kita mau mengambil makna dari mana. Jadi narasi kehidupan kita boleh ditulis ulang. Bahkan seandainya kehidupan itu pahit sekalipun, ya, kita pernah menemukan sebuah film-film Hollywood yang kita justru menangis dengan tersenyum karena melihat kepahitannya. Viktor Frankl mengatakan tidak masalah dengan semua air mata yang jatuh, ya, karena air mata itu membuktikan satu keberanian dari manusia. Apa itu? Adalah keberanian untuk menderita. Jadi, apapun masa lalu yang jenengan miliki berdua, faktanya jenengan telah melaluinya, dan jenengan tumbuh jadi orang yang bisa disukai oleh istri, bisa disukai oleh suami. Itu artinya ada banyak hal yang sebenarnya bertebaran yang masih belum kita lihat maknanya. Itu yang pertama, temukan maknanya. Kemudian yang kedua, ya, jika itu sangat pedih, ya, jika itu sangat terluka, ya, segera temukan cara untuk memaafkannya. Jika hubungan kita masih belum oke, kita masih terpikir, masih muncul, masih mungkin masih ada yang belum terelakkan dan belum ada yang terlupakan. Ya, terus berdoa, doakan kebaikan untuk mereka-mereka yang sudah melakukan semua hal buruk terhadap diri kita. Kemudian, ya, belajarlah untuk melepaskannya. Memaafkan itu sebuah tindakan yang sangat egois karena kita melepaskan dia. Ya, sedangkan dendam itu mungkin kita jatuh cinta karena kita menggenggam terus dirinya dalam hari-hari kita. Jadi, lepaskan semua luka, ya. Dan yang terakhir, ingat sebuah kisah yang sangat baik, kisahnya Yusuf alaihissalam. Dia punya sibling rivalry yang parah banget. Dulu, apakah mas dan mbaknya ibu sejahat mas dan mas-masnya Yusuf yang sampai terpikir untuk membunuh saudaranya? Karena iri terkait dengan kasih sayang ayah terhadap anak-anaknya. Ini mereka terpikir sampai segitu. Bahkan sampai dicemplungkan ke dalam sumur dan ditinggalkan, bayangkan. Sampai dia mengalami agorafobia. Ya, klaustrofobia, takut ruang sempit dan takut ruang gelap. Nggak sampai di situ, dia mengalami sebuah human trafficking, dijual beli sebagai budak. Kemudian mengalami sexual harassment, mengalami kriminalisasi. Seandainya Yusuf kemudian naudzubillah min dzalik ya, dia tampil di sejarah dengan mungkin mengalami gangguan orientasi seksual misalnya karena pernah dilecehkan, atau dia tampil karena masa lalu saya kan begini, wajar dong saya kayak gini. Semua orang punya masa lalu. Ya. Dalam konteks psikiatri, ya saya sering sekali mengatakan, man is not destroyed by surrounding. Seseorang itu nggak akan hancur karena luka-lukanya, tapi dia hancur karena luka-luka yang gagal untuk dia maknai. Jadi, ada begitu banyak alasan untuk kita menjadi rapuh, tapi juga ada satu alasan kenapa kemudian kita harus pulih dan menjadi diri kita yang baru, yang justru menemukan makna dari semua hal yang sudah kita lalui. 3 hal itu semoga bisa membantu. Luar biasa, dokter. Jadi memang kita harus menyetop ya, dok ya. Nggak boleh dilanjutkan dan kita mempunyai fiksi kita masing-masing. Selanjutnya, dokter. Iya, boleh. Ada Raisa VDS dari Bandung. Nah, jadi ada anak, dokter. Beliau memiliki luka pengasuhan yang mengakibatkan trauma. Sudah selama 6 tahun dan semakin buruk setiap harinya.
pertama, apakah bisa benar-benar pulih, dan kemudian apakah ada safe healing yang bisa diterapkan setiap harinya agar setidaknya mengurangi kecemasan. Jadi udah 6 tahun dok. Ada apa tadi? Udah 6 tahun mengalami semakin buruk mengakibatkan trauma, luka pengasuhan dok. Jadi anak dengan luka pengasuhan yang mengakibatkan Ada apa tadi? trauma. Gimana? Pertanyaannya apakah bisa benar-benar pulih dok? Terus kemudian apakah ada safe healing yang bisa diterapkan setiap harinya? Oh, oke. Baik. Jadi memang luka-luka seperti ini memang tidak mudah sekali untuk kita bisa rilis dan kemudian suara saya menggema, jadinya saya kayak ngikutin suara saya. Enggak dok, lancar kok dok. Mohon maaf. Ini menggema kenapa ya? Oke lah, baik saya lanjutkan. Nah, jadi kalau misalnya kamu menghadapi ini, pertama salah satu resep yang penting dan pelajaran berharga dari forum ini adalah segera temukan circle yang tepat buat kamu. Kalau misalnya kamu nggak temukan di lingkungan sekitar kamu, sebenarnya ada banyak grup-grup ya. Kalau misalnya memang mau kamu punya support circle, kebetulan aku juga salah satu ya pengasuh di sana. Artinya mungkin bisa ketemu, aku bisa nggak ketemu. Misalnya kalau mau bergabung di situ. Terus kemudian iman imun ini juga penting banget ya bikin support circle mungkin suatu saat nanti. Nah. Tematik gitu ya, jadi ada support circle untuk yang self harm, support circle buat mereka yang anxiety gitu, itu akan membantu sekali karena ada banyak sekali mereka yang masih agak takut untuk harus datang ke psikiater ya ketika kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan faktanya dengan kita membantu orang lain, artinya membantu orang lain yang juga mengalami hal yang sama dengan kita, itu kita bisa membantu diri kita sendiri. Itu. Jadi pertama aku senang kamu mengakuinya ya, karena itu pasti nggak mudah. Karena kita bisa untuk kemudian memulai untuk kemudian menyembuhkan diri kita itu ketika kita mengakuinya. Yang kedua, aku cuma mau katakan bahwa memang orang lain itu bertanggung jawab terhadap luka-luka yang muncul dalam diri kamu. Akan tetapi yang bertanggung jawab untuk menyembuhkannya bukan orang lain, tapi itu kamu. Jadi, ayo berhenti memikirkan mereka. Kita jadi diri kita yang menyembuhkan luka kita. Begitu Mas Habib. Terima kasih. Baik dok, mungkin selanjutnya kita coba kasih kesempatan dokter untuk bertanya langsung ya dok. Boleh, silakan. Jadi ini ada bapak atau saudara ini, Brion K. Sudarman. Tadi sudah raise hand dari awal, lebih duluan. Saya persilakan untuk unmute dan tampilkan videonya. Oke, Bapak, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih senang dipanggil Mas saja lah. Nggih, Mas Brion. Karena saya lebih senang ini sekarang bergaul dengan para milenial semua, dan saya masih bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena rasanya zaman dulu saya kurang tentang ilmu psikologi. Perkenalkan, nama saya Brion K. Sudarman, domisili di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jadi terima kasih sekali lagi para moderator, panitia, dan para narasumber. Adapun yang menjadi pertanyaan saya ini adalah bukan akibat masa lalu, tapi saya melihat kondisi saat ini yang kelihatannya sepertinya akan banyak membuat toksit. Halo. Aduh.
Silakan Pak, terdengar jelas kok. Oh iya, tapi kok saya gelap ini suaranya. Halo, ya jadi membuat toksit. Jadi kalau saya melihat bahwa kondisi sikon saat ini, halo, Jelas Pak, jelas. Silakan dilanjutkan Pak. tadi sampai toksit saat ini karena kondisi kedepannya saya masih melihat adanya kondisi yang VUCA, Pak. Jadi VUCA itu singkatan dari volatility, uncertainty, dan dalam kehidupan kita baik bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga. Ini kira-kira pandangan narasumber kira-kira bagaimana kita menghadapi ke depannya nanti. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Brion. Saya merasa senang sekali Pak Brion bisa hadir menemani kita semua gitu ya. Karena saya yakin nggak semua orang berkenan berlama-lama duduk ya. Dan ya memang fenomena itu terjadi dan itu adalah sebuah keniscayaan ya bahwa kita akan mengalami sehingga uncertainty, terus kemudian apalagi kondisi pandemik ya yang bisa dikatakan memicu begitu banyak hal ya yang akhirnya kita merasa kayak ini serba tidak jelas, serba ambivalen ya, serba karena begitu banyak orang yang memberikan pilihan-pilihan ya. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, dan itu dengan mudahnya saja muncul di hadapan kita informasi-informasi itu. Dan kemudian uncertainty terkait dengan begitu banyak sampai kapan, kemudian ternyata Sinovac-nya begini, ternyata Sinovac-nya begitu, dan seterusnya. Nah, faktanya itu adalah sebuah keniscayaan yang terjadi. Kalau dari apa yang Bapak sampaikan, yang boleh saya bagikan, yang penting sekali adalah saya perlu katakan bahwa setiap hari itu sebenarnya pikiran-pikiran kita itu mengulangi sekitar 6.000 sampai 7.000 pikiran. Aku ambil ke hal itu itu semua jar dan belajar, bekerja, melakukan begitu banyak hal. Nanti ketika zuhur itu langsung kita ya. Kalau dalam konteks geologi ada namanya grounding ya. Grounding itu dengan kita menggunakan 5 indera kita untuk menyentuh sesuatu, menghirup sesuatu, melihat, menyentuh, kemudian meraba, merasakan. Dan faktanya setelah kita seharian penuh kayak lupa ya, masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan, dari pagi sampai siang, nanti di duhur kita langsung kita langsung di grounding, disuruh untuk kemudian ambil air, kita kumur, kita rasakan, kita hisap dengan hidung, kemudian kita raupkan ya, dan kita disuruh mindful, disuruh benar-benar merasakan dengan perlahan-lahan ya. Kemudian kita disuruh sholat, makanya Rasulullah itu mengatakan arihna bis sholat gitu, beristirahatlah dengan sholat.
ambillah jeda dengan sholat. Mindful dengan sholat. Kita disuruh untuk pelan-pelan memahami bacaan-bacaannya. Sehingga akhirnya yang dari seharian penuh kita kayak lupa dan nggak sadar, bahkan tadi makan apa, pedesnya seberapa, ya, mandinya berapa gayung, sabunnya wanginya kayak apa, kita lupa karena sering sekali kita kayak mikirnya itu masa lalu, masa sekarang, dan tidak menyadari diri kita saat ini dan saat ini, ya. Kemudian kita disadarkan di waktu-waktu jeda itu. Jadi Bapak Ibu, jadi kita semua bisa belajar mindful dari aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan. Alih-alih kita bisa melakukan semua hal dalam kondisi ingat. Ingat itu kalau dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya zikir, gitu. Naik, takbir, turun, hamdalah. Ya, kita sadar betul. Akhirnya nggak gampang kejeglong, nggak gampang ada orang lewat langsung nengok, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita melakukan semua hal dengan sadar. Resep saya, pastikan kalau makan lebih lambat. Ya, lambatkan pelan-pelan dan rasakan. Kenapa ini penting? Karena dengan makan lebih lambat dan dengan pelan-pelan, bahkan saya diajarkan oleh teman yang sangat ahli mindful, dia mengatakan 1 sendok, taruh sendoknya, kunyah pelan-pelan. Paksa dengan taruh sendok. Kenapa? Karena itu kita bisa menikmati makannya ada di mulut. Alih-alih memikirkan sesuatu yang di depan atau sesuatu yang ada di belakang. Mandi, saya mulai sekarang belajar untuk menghitung jumlah gayungnya. Sebelum saya taruh di badan, saya cium dulu kira-kira wanginya wangi apa. Gitu. Kemudian baru saya bolehkan. Jadi, akhirnya saya bisa merasakan bahwa ini sebuah sesuatu yang berharga. Bertemu dengan keluarga, saya nikmati pelan-pelan. Saya tatap wajahnya satu-satu, saya nikmati. Akhirnya saya bisa merasakan, saya bisa memunculkan sebuah perasaan yang gratitude, ya, yang bersyukur dengan semua yang ada dan ada di sekeliling kita. Main ruang antara stimulus menghadapi stimulus-stimulus kehidupan. Dengan ada kesadaran, akhirnya kita bisa menggunakan prefrontal kita untuk menghadapi masalah-masalah itu. Alih-alih terbajak oleh amigdala yang selalu emosional. Demikian. Luar biasa, semoga terjawab ya Pak Brion. Dokter, ini kebetulan sudah malam banget, dan mungkin tadi anaknya udah yang ditidurin, mungkin dokter yakin dokter ya. Jadi ini pada nunggu semua. Gimana dok? Pertanyaannya udah cukup banyak, mungkin bisa kita akhiri dulu. Ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang lain sejenis ya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga nanti bisa bagi jawaban. Terima kasih antusiasnya teman-teman. Terima kasih juga Dokter Catur. Yang masih ingin penasaran bisa konsultasi di Alur Dokter ya. Ingin penasaran bisa konsultasi di Alur Dokter ya. Itu ada di psikiater ada. Saya juga pernah ada. Dan ya saya nggak minta dikit ya, jangan. Cukup ya, bermanfaat, cukup atau mungkin dirawat bermanfaatnya bisa di kontak langsung atau mungkin terima kasih banyak dokter, teman-teman antusiasnya. Saya sebagai moderator, terima kasih banyak dokter, teman-teman antusiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat terus. Alhamdulillah. Terima kasih dok. Catur. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Dok. Sebelum Terima kasih dok. Bisa foto dulu. Foto kan? Terima kasih dokter. Dokter Catur ya namanya tadi. Alhamdulillah Ustadz materinya mantul banget.
Oh, ye, matur Saya nuwun. dari Katolik. Ye. Saya dari Katolik, dokter. Oh, iya, iya. Terima kasih, terima kasih. Kebetulan saya juga ini penelitian di Risalah Al-Tariqah Sirah Nabawi. Jadi materinya tadi ini tentang Ye, matur Nabi nuwun Yusuf Ibu. juga kan memang sama itu ya. Risalah Al-Tariqah Sirah Nabawi kan materinya memang Ye. sama jadi Terima kasih Oke, banyak. iya. nah, kita mulainya ya. Saya pamit dulu, ye. Ya, monggo dokter. Sakit. Nah, Ye. terima kasih. Bismillah. Berkat dalam. Ye, sami-sami. Berkah dalam itu GBU ya, Bu ya? Berkat dalam itu berkatnya semakin mendalam, Ustadz. Oh, ye. Ye, matur nuwun. Thank you, dokter. Matur Berkat nuwun, dalam. Dokter. Semoga sehat selalu, dok. Lain kali ini Ustadz, apa namanya, kita dari Katolik minta bantuan undang Ustadz ini untuk materi. Waduh, Materinya karena bukan ustadz saya dokter aja, Bu. materinya karena kan terima apa kasih. namanya sama ya. Risalah tadi saya ngobrol dengan Romo Alesius kebetulan. Ye, Ngobrol mungkin dengan nanti Romo bisa kontak Alesius. DM aja ya, biar nggak di sini. Di mana? DDM. Instagram. DM di Instagram boleh. Itu apa Instagramnya namanya apa? dr.catur. Ini, Bu. Oh, janji. Atau di grupnya? Itu Mungkin udah di grup deh. di Iya. chat. Di grup kah? Satu grup kah? Saya kurang tahu, saya nggak ada di grup. Oh, nggak gabung di grup Tidak, ya, Bu. dokter. Itu Instagramnya sudah saya ini. Monggo, Ye, dokter. saya pamit dulu. Maaf, ye. Anak-anak muda mau Oke. foto dulu. Ustaz. Siap. Ayo, Sel. Teman-teman, siap? Slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Gayanya. Boleh jempol. Sudah. Lanjutnya slide 2. Baik saja, kita hanyalah manusia. Wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik. Oke, selanjutnya slide selanjutnya. Dengan Banyak banget ini slide. kita perlu kecewa untuk tahu bahagia. Bukankah engkau menjadikan kita saling menguatkan? Oke, terima kasih yang udah on cam. Semoga bermanfaat. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Maaf juga yang Kita pertanyaannya. hanyalah manusia. Wajar jika tak